Malah itu adalah utusan dari demon yang sudah kuat. Itu baru datang udah punya senjata apa belum? Eh, tanya, Ya apa? ciri orang itu seperti apa? Orang itu memakai topi, bajunya baju ini seperti warnanya itu mirip seperti yang ini, mirip Biru yang gak sih? mirip bukan, enggak, bajunya mirip sama Imu kayak diri kemarin. Pokoknya dia tuh katanya mau bencana, cuma diri apa bakalnya. Untuk di geng ntar. Gue mendengar suara Ji- sayap. Dan dia kan tidak Udah, suara udah. pesan sayap. Enggak Sebelumnya aku pengen memberitahu sesuatu yang tahu dah tentang suatu makhluk yang diceritakan oleh naga biru. ntar. Dirimu udah ada senjata belum? Mei, udah. Itu yang datang bisa maju ke depan. Itu armor. Woi, ada dragonian di depan. Sabar, sabar. Dirimu senjata belum? Kalian semua di sini dulu, kalian semua di sini dulu. Kalian sabarin. Udah sini dulu. Jangan ada yang keluar. Sit, dalam masuk dalam. Oh, armor nanti minta ke, jangan ke gua. Nah, mampus lu. Dragoniannya malah kena. Hai, juga udah punya senjata mau apa loh, Mas? Kah? Iya. Harusnya gue pilih Gini, pedang ya. gini, pedang gini. lebih keren. Kalian semua sini kan? Oke. Dasar naga Shit, keren banget mereka. semua. Ih, tampang. Diam. Bangun monyet. Jangan, jangan. Tolong jaga nih, jaga ucapan. Jaga hati itu Tidak kalian. boleh, tidak boleh begitu kepada kamu. Where is your attitude? Sekarang udah. Ada apa? Tentang kalian datang ke sini ada berita apa? Lo pengen tahu? Ya apa? Sebenarnya gue ada ceritaan sih kata orang punya lu. Tapi lu udah ceritain sih. Tentang apa? Coba jelaskan ulang. Nih, tanya dia coba. Jelasin lu tahu coba. Kenapa, Wak? Kenapa, Mel? Mungkin aku bakal jelasin salah satu saja yang mungkin berkaitan dengan yang terjadi sekarang. Itu dia naga biru dapat menceritakan tentang adanya makhluk pembawa bencana. Jadi dari dulu itu ada makhluk yang membawa bencana. Setiap kali datang itu pasti ada kejadian buruk. Bisa jadi wabah, bisa jadi perang dunia atau apapun itu. Benar Raja. Oh ya, oke. Oke. Coba. Jelasin ulang coba. Udah, jadi ada suatu bencana bakal datang bisa membawa obat yang lain. Sini ambil ya. Ini kan milih Raja kan? Saya pewaris. Jelasin lu. Jadi gini Raja, akan kita kan lagi berkaitan dengan adanya orang yang datang kan bilang Iya. dia akan bencana. Lah, emang Nah, api di Dragonian warna apa? Warna pink. nah ini sebelumnya itu kemarin Loh. 2 hari lalu kalau gak salah dia sempat nyeritain ke aku kalau Mau lihat kah? di dunia ini makhluk Pak. bencana Ini sih yang aku lebih
lebih suka piton sih. Ular tuh. Yang Diam dulu, ada diam dulu. ular. Ular, Diam ular. dulu, diam dulu. Diam. Dunia ini kan ularnya panjang ya, Ya, kan? cuy. Ya, saya Dan tahu. dia udah hidup ribuan tahun. Dia Ya, udah hafal nih, tiap kali makhluk ini datang pasti ngebawa bencana. Dan sekarang ada satu makhluk lagi. Ya, ada yang datang lagi ya. Bilang dia akan bencana. Makhluk apa? Tangkap aku. Aku lupa lagi namanya. Intinya makhluk itu membawa bencana alam kan? Iya. Ya, tiap kali datang dia ngebawa bencana, bisa jadi wabah, perang dunia, apapun itu yang buktinya. Mengerikan ya. Rasanya tahu nggak kira-kira? Rasnya Ya, enggak itu. kan belum tahu. Nggak tahu berarti artinya belum tahu itu. Berarti kayaknya. udah Belum tahu. belum Ciri-cirinya Kena. Diam dulu diam. Ciri-cirinya gimana? ciri-ciri seperti apa ya? Itu kayak bertopeng, agak kurus, tinggi, bisa terbang kayak robot gitu. Robot itu. Maksudnya salah maksudnya kayak berzirah gitu, berzirah. Ya. Berlemak. Oh iya iya. Raksasa besar. Terus soal yang abad dulu ceritain atau apa? Apa yang lu udah Soal abad ya. Soal Obat. kemarin sudah sempat ceritain sih. lu ingat enggak? Nggak ada aku. Banyak sekali yang terjadi dari abad, kekosongan, Tapi kan yang kegelapan cahaya. Ya. Intinya dunia ini banyak sekali yang berputar. Jadi kejadian bencana. Banyak banget. Kasih taunya masa gitu dong. ping. Eh, Belum ngasih tahu itu tengah malam pas aku Iya, ya. ping. Ya udah Woi. mau cerita di sini. ya udah cerita. Zaman kakek dulu. Ini bakal Siap. Zaman kakek dulu. Ayo duduk. kalian, oke? Oke. Sabar. Mi. Woi, zaman kakek dulu. Sabar. Oke, aku udah siap makanan. Udah siap makanan nih. Nih, roti nih. Itu Udah roti nih, udah roti. Ese. Ini SSC. kasih kursi mintanya. Monyet. Ini apa nih? Boy, minggu ini. Weh, monyet. Ya. Aha, Sini dulu, monyet. sini dulu, Berisik. banget gila. duduk yang bener, duduk. Monyet. Duduk. Duduk yang bener. Mau nggak main petak umpet? Masa umpetin? Mana rajanya? Majuan dikit dong. Ayo duduk. Mana tangan kanan? Semuanya diam. Oke, No. lanjutkan. Ayo sini. Jadi Badan. kita mulai buat sekarang. Kita mungkin kalau sadar, nah, mungkin itu yang kau tahu. Kita tidak memiliki apapun yang benar-benar kekuatan. Tidak masuk itu dan si itu beda lagi. Kalau bisa ceritakan nggak ya? Baru udah biar enak buat kita. Ayo, Ahap, kau tahu. tentang Ada ini. yang cuma kisah dari kerajaan ini. Gini Tuan Art, dia aja tuh dari kecil dikurung sama
gimana mau tahu ya dunia ini? Aku dikurung tapi aku belajar ya kerajaan ini. Ya, walaupun lu belajar juga belum tentu tahu fakta dunia ini. Aman. Jadi sejarah dari kerajaan ini. Tahu ya. Kerajaan ini dibentuk oleh raja pertama di orbit. Saat waktu kerajaan pertama ini dibentuk, masih banyak kerajaan lain yang terpisah dan ada ras lain juga. Semakin lama kerajaan berdiri, semakin banyak juga yang namanya pertikaian antara kerajaan. Dan waktu itu para manusia menemukan buah naga. Dan naga itu direbutkan oleh semua kerajaan. Direbut. Abang nyerah. Sorry, Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berani banget. Jadi kan waktu itu semua kerajaan merebutkan sebuah naga lah yang seperti murah. Jadi yang paling dapat lah banyak, lumayan banyak naga lah. Dengan itu mereka menghancurkan kerajaan human yang lain dan juga kerajaan human yang tunduk kepada mereka. Udah, itu aja yang ku tahu sejarah dari kerajaan ini. Selanjutnya dilanjutkan oleh raja-raja. Oke, bisa dibilang benar tapi itu yang soal naga itu emang benar dulu maka memanfaatkan naga untuk senjata dan peralatan perang. Yang lain yang soal ramuan tuh harusnya pada tahu kan? Oh, ya. Udah apa teliti? Udah. Tapi untuk resepnya aku belum tahu. Aku baru mengetahui bahwa ramuannya mana ya? Ini ada. Aku tahu itu ramuan ini. Halo. Sabar. Ramuan itu ada campuran ini nggak sih dari darah naga? Karena dari penjelasanmu ini kerajaan sangat memanfaatkan naga kan? Dari membuat baju zirah ataupun dari senjata. Tes. Berarti darah naga juga bisa dipakai. Nah, benar. Naga. Karena dari apa ya, otak langsung memproses. Berarti kalau gitu darah naga juga bisa digunakan untuk jadi ramuan. Iya. Ada kegunaan khusus dari Guna. naga itu. Bicara yang ini. Karena Baru tahu. kerajaan ini emang dulu tuh tergantung banget sama ya bergantung sama naga. Jadi butuh. Namun kira-kira kenapa jirat tersebut hilang? Kayaknya kurang tuh. Sepertinya disembuhkan sama raja yang pertama tadi mana gitu. Gak mungkin. Intinya kebenaran itu semenjak yang pegang kemarin tuh naga, barang-barang buat dari asal naga itu pasti hilang, semuanya pasti hilang dan kalian inilah Benar. Enggak. udah dalam Enggak. Lanjut aja tuan. kau udah ada ras lain 5 ras sangat ini. Nggak tahu. Belum tahu tuan. Diam aja din Din. Monyet. nya nih dia maju woi Itu bukan termasuk ya? ya.
Gampang dia nggak kuat sama sekali. Enggak, dia pertanda. Tanda yang lu jaga mungkin besar apa? Yang di dalam tanah itu. Iya iya. Iya kan? Bukan kita berdua pergi ke air, kita lupa. Itu kan pas kali kesana kan agak kecil tuh. Aduh kalau gini susah. Apa? Lu tau gak sih? Itu mau Perang itu dulunya tau nggak? Peperangan punya itu lambat. Masa di apa itu pun dengan elf. Nggak tahu itu berita. Jadi kita dari seorang Wait for gua udah ketemu. apakah si Lipet itu apakah pas kita perang datang apa belum? Gua harap pasti ya. Harap. oh pasti. wow. Ini senang ya. Iya. Ada lu. Oh iya, ada lu kemana? Ayah gue. Oh, ayah Cong. Cong ya bentar, Cong ya. Ayah gue. Gue tahu tentang dia. Tapi nggak tahu. Masa gue harus tanya ke kuburan ayah gue?
Ya udah lama juga berlalu. Gimana caranya manusia berinteraksi dengan malaikat? Dan iblis. Dia maju, dia maju. Apakah mungkin dari kayak gitu sejumlah informasi menarik dari dunia olahraga akan kami hadirkan dalam 1 jam ke depan. Saya Marco Tampugolot, inilah NTV Sport selengkapnya. Atletico Madrid dan Real Betis memastikan 2 tiket terakhir ke Liga Champions musim depan usai mengalahkan lawan-lawannya di pekan ke-36 La Liga. Atletico Madrid membekuk tuan rumah Osasuna dengan skor tipis 2-1 pada laga di Stadion El Sadar Rabu dini hari. Atletico unggul 1-0 di babak pertama lewat tendangan penalti Ademola Lukman di menit ke-15. Belah kiri terus menerus dan dari sebelah kiri itu mencari kekuatan kemampuan Alexander Sorokin menggadangkan keunggulan Los Rojiblancos pada menit ke-71. sampai tetes darah mereka habis itu tercipta dan situlah abad kekosongan. Tuan rumah Osasuna kemudian memperkecil ketertinggalan lewat Ike Barca di injury time babak kedua. Berkat kemenangan ini Atletico kokoh di peringkat 4 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 66 poin dari 36 laga. Sebaliknya kekalahan membuat Osasuna tertahan di peringkat 11 dengan 42 poin dari 36 pertandingan. Atletico mengamankan tiket Liga Champions musim depan
bersama Real Betis di peringkat 5. 3 tiket lain diraih Barcelona, Real Madrid, dan Villarreal di posisi 3 besar. Dari pelajaran ini Spanyol bersama Inggris mendapatkan jatah Liga tampil di Liga Champions musim depan setelah menempati 2 besar koefisien UEFA. Sementara itu Real Betis mengatasi perlawanan tamunya LC dengan skor 2-1 di Stadion de la Cartuja, Sevilla. Real Betis unggul lebih dulu berkat gol Chucho Hernandez pada menit ke-9. LC kemudian membuat babak pertama berakhir imbang 1-1 setelah menyamakan kedudukan melalui Hector Ford di menit ke-41. Pablo Fornals memastikan keunggulan Betis dengan golnya di menit ke-68. Kemenangan ini membuat Betis memastikan peringkat 5 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 57 poin dari 36 pertandingan, sekaligus memastikan diri tampil di Liga Champions musim depan karena Spanyol mendapat jatah 5 wakil. Sedangkan kekalahan membuat posisi LC aman dari degradasi dengan mengemas 3 poin dan berada di peringkat ke-14. MTV melaporkan. Fani yang mau mengibarkan bendera Palestina. Aduh, mengganggu pekerjaan saja. Itu jadi sorotan mengingat Palestina jadi isu sensitif di sepak bola. Barcelona menggelar parade juara La Liga dan Piala Super Spanyol dengan berkeliling kota pada Senin sore waktu setempat. di luar guys ini. Yamal mengibarkan bendera Palestina. Momen ini pun menjadi sorotan sebab Palestina selalu jadi isu sensitif dalam sepak bola. Pelatih Barca, Hansi Flick, bahkan mengaku tidak menyukai aksi Yamal ini, namun ia membebaskan Yamal melakukannya atas dasar keinginan sang pemain. This I normally don't like. No, this is don't like. I spoke with him and I said to him if he wants this decision. He's old enough. He's 18 years old. I think we are playing football. We can see what the people expect from us. Perayaan gelar juara Barcelona berlangsung meriah pada Senin sore waktu setempat. Ribuan pendukung Blaugrana turun ke jalanan kota menyambut para pemain yang muncul dengan bus terbuka. Lautan warna biru dan merah mendominasi pusat kota Barcelona sejak Senin sore waktu setempat. Parade jalanan dimulai dari area Stadion Camp Nou sekitar pukul 5 sore waktu setempat dan baru berakhir menjelang malam. Meski digelar pada hari kerja, antusiasme supporter tetap luar biasa. Banyak fans sudah memadati sepanjang rute parade beberapa jam sebelum bus rombongan pemain melintas. Suasana semakin semarak ketika para pemain mulai muncul di atas bus terbuka sambil membawa 2 trofi yang berhasil diamankan musim ini. Rapinya, Jules Koundé dan Eric Garcia terlihat berada di bagian belakang bus bersama piala juara. Sementara di bagian depan, Robert Lewandowski beberapa kali menyapa pendukung yang terus bernyanyi sepanjang perjalanan. La Rúa para mí es una conexión increíble de equipo afición, sentirlos más cerca, que ellos nos sientan a nosotros y darles esa motivación y ese apoyo que necesitan, y es la mejor manera de acabar la temporada con un título como es la Liga que la necesitamos. Barcelona memastikan juara Liga Spanyol musim ini setelah mengalahkan Real Madrid 2-0 dalam laga El Clasico di pekan ke-35 Liga Spanyol. Kemenangan ini membuat Barcelona mengoleksi 91 poin dari 35 laga. Poin Barca tetap terkejar Madrid yang baru mengemas 77 poin dengan 3 laga tersisa sehingga tim asuhan Hansi Flick memastikan back-to-back juara La Liga. Flick está haciendo un muy buen trabajo, está teniendo los jugadores motivados, tenemos una piña, somos una unión, no tenemos peleas en el vestuario, que es algo muy importante y nada, muy difícil lograr 2 ligas consecutivas, más con rivales como el Atlético que este año ha hecho un gran fichaje, o sea, unos grandes fichajes y el Madrid que siempre están ahí en la pelea. Es como doble liga, ¿no? Es como ganarlo por 2. Jose Mourinho akan merespon rencana kepulangannya ke Real Madrid pada pekan depan. Sebelumnya, The Special One ingin menyelesaikan laga terakhir Benfica di Liga Portugal pada akhir pekan ini.
Jose Mourinho memang santer dikabarkan akan kembali ke Real Madrid untuk mengisi kursi pelatih utama. Komunikasi intens antara agen Mourinho, Jorge Mendes dengan manajemen Real Madrid dalam beberapa pekan terakhir menguatkan dugaan kembalinya ke Special One ke La Liga. Meski demikian, Mourinho tidak ingin buru-buru. Pelatih asal Portugal itu ingin menyelesaikan tugasnya bersama Benfica dengan baik. Benfica sementara berada di peringkat ketiga Liga Portugal dengan 7 poin, tertinggal 2 poin dari Sporting di atasnya. Benfica masih berpeluang besar menjadi runner-up jika menang atas Senjatamu apa bidang? terakhir 17 Mei nanti. Sementara trofi juara Liga Portugal musim ini sudah disabak. Skillnya apaan aja? Mourinho ingin melalui satu Skillnya apaan aja? terakhir bersama Benfica pada musim ini. Lalu pelatih menanti 3 tahun itu memberikan jawaban tentang rencananya ke Madrid Siapa? 18 Mei mendatang. Waduh. Menyebut ingin kembali ke Madrid karena ada targetnya yang belum tercapai, yakni menjadi juara Liga Champions. Kamu mah degar. Aku apalagi ini Pio. Jeleknya. Selama menangani Real Madrid, Mourinho mempersembahkan Tutar bang juara. serta Liga Spanyol dan Supercopa 2012. Mourinho merupakan satu dari 5 nama yang muncul dalam radar calon pelatih Real Madrid untuk musim depan. Namanya disandingkan dengan pelatih kondang lainnya seperti Jurgen Klopp. Coba lu pernah sama Degar itu udah pasti combo itu. Waduh. Combo itu combo. Presiden Real Madrid, Florentino Perez menolak mundur dari jabatannya meski Los Blancos tanpa gelar musim ini. Sikap itu disampaikan Perez pada jumpa pers darurat yang digelar di markas pelatihan Valdebebas pada Selasa malam. Mainin kemampuan. Pancet tripau. Duar. Anjay. Misi jongkok. Jongkok gini apaan sih aja? Gak ngerti gua. Itu bisa kata batin gak tuh? Apaan? Tapi kalau mereka masuk udah siap siaga, udah sebantai itu. Armor aja bisa hancur sih ini. Armor bisa hancur sih. Double kan? Pesta juara Ronaldo tertunda. Jangan kemana-mana, informasinya sesaat lagi. Menjadi program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran yang dianggap paling bermanfaat oleh masyarakat. Setiap langkah dirancang untuk membawa Indonesia menuju masa depan emas. Mengupas kebijakan, menginspirasi negeri. Presiden Prabowo Subianto menekankan kehadiran sekolah rakyat menjadi titik awal terwujudnya harapan baru bagi anak-anak bangsa. Saksikan Asta Cita setiap Senin sampai Jumat jam 12 siang live di Nusantara TV. Apa coba lo? Azure, bangga aja Azure. Ya Azure. Kenapa? Sabtu dan Minggu jam 12 siang di Nusantara TV. Ujung jalan bayangan hitam penuh misteri. NTV Crime telusuri tiap jejak kejahatan, takkan ada celah untuk bersembunyi. Kenapa? Meringkas peristiwa kriminal terkini dari Indonesia. Sebuah mobil menabrak sejumlah lapang pedagang dan pengunjung di kota Jaya. Saksikan NTV Crime setiap Senin sampai Jumat jam 10:30 siang live di Nusantara TV. Enggak apa tadi?
Kalau tahu apa kayaknya kagak nih. Perkembangan pembangunan di sebuah wilayah di Aceh telah mencapai lebih dari setengah target. Kawasan pinggir pantai Carita, Kabupaten Pandeglang kotor karena penuh dengan tumpukan sampah plastik limbah rumah tangga. Ah, ada apa sih silakan ada. Setiap Senin sampai Jumat jam 10 malam live di Nusantara TV. Ayo. Ya, kembali lagi di NTV Sport. Makassar City akan menjamu Crystal Palace di Etihad Stadium dalam lanjutan Premier League Kamis dini hari nanti. Pertandingan ini jadi laga hidup mati bagi skuad Pep Guardiola dalam mengejar trofi juara. Manchester City tidak boleh terpeleset saat bersuah Crystal Palace di Etihad Stadium dini hari nanti. Kekalahan hanya membuat langkah The Citizens mengejar pemuncak Arsenal semakin sulit. Seperti diketahui saat ini Arsenal masih memimpin dengan 79 poin dari 36 laga. The Gunners unggul 5 poin dari City yang menguntit di urutan kedua. Hasil imbang apalagi kalah bukan tidak mungkin menjadi karpet merah bagi mereka dan untuk mengunci gelar juara lebih awal. City memiliki modal bagus karena baru saja memetik kemenangan krusial 3-0 atas Brentford akhir pekan lalu. Hasil itu menjadi pemain luka setelah ditahan pada laga sebelumnya. Siap. Namun Guardiola harus memutar otak untuk melakukannya. Yang mana tidak apa? Kalau perlindungan ini Dia masih harus menunggu hingga menit-menit terakhir untuk memastikan kehadiran Josko Vardiol dan Rodri. Rodri telah menepi 4 pertandingan terakhir akibat mengalami cedera pangkal paha. Gianni Reinders dan Nico Gonzalez bakal jadi pilihan Guardiola bila Rodri belum bisa tampil lawan Crystal Palace. Sementara itu tim tamu bakal bermain lemah Gas. setelah sukses memastikan aman dari Ayo. ancaman degradasi. Keberhasilan melaju ke final Conference League juga menambah kepercayaan diri para pemain Palace. Meski berada di posisi 15, mereka dikenal memiliki sejarah mengejutkan saat bertandang ke markas. langsung lah. Sikat. Melaporkan. Inter Milan Mana nih? membidik trofi dua domestik atau double winner saat bersua Lazio Ya warnanya di sana aja. Italia dini hari nanti. Perangnya di sana, Cok. Final Coppa Italia 2026 Dah, di mana? mempertemukan Lazio dan Inter Milan di Stadio Olimpico Roma. Laga ini menjadi pertemuan kedua dalam waktu sangat berdekatan. Inter sukses mengalahkan Lazio dengan skor telak 3-0 dalam laga Serie A pekan ke-36. Namun atmosfer final bakal jauh berbeda dibanding duel liga. Trofi Coppa Italia juga menjadi pertaruhan besar keduanya. Inter Serie A musim ini setelah memastikan Scudetto ke-21 lebih awal. Mental pasukan Inter juga sudah teruji di semifinal leg kedua dengan comeback atas Como usai tertinggal 2 gol. Gitu doang maksudnya. Terakhir diraih pada era Jose Mourinho pada 2010. Nama Cipu sebagai pelatih terpotensi Siap. langsung tercatat dalam sejarah klub. Siap yang mulia. Membawa Nerazzurri Aku siap dulu. Kita makan darah sekarang. Sikat langsung. Ayo. Mari kita bantai. Coppa musim ini. Mereka menyingkirkan AC Milan, Bologna, dan Atalanta dengan Gas. dua kemenangan terakhir diraih minggu lalu. Ayo. Kamu rambut merah. Performa Apaan? Lazio di Serie A justru tidak stabil. Mereka tertinggal 7 poin dari Atalanta di posisi 7 dan hampir Apaan? pasti gagal lolos ke Eropa lewat jalur Liga. Karena itu, yang Celeste akan mati-matian mengangkat Coppa Italia demi lolos ke Eropa. Kenapa yang mulia? Dari kedalaman skuad Inter Milan mendapat kabar Ada apa, karena memang? hanya Hakan Calhanoglu yang dipastikan absen karena cedera. Dio Esposito sudah kembali berlatih setelah mengalami masalah punggung. Kenapa yang mulia? Sementara itu, Lazio berharap Mattia Zaccani bisa kembali tampil setelah absen pada laga terakhir. Naga apa ini? Gede banget, Cok. Bukan mampu mencapai depan. Berikut prediksi susunan
sana kita nggak kesini. Korban pertama Mel maju depan Mel depan mah. Mel. Kau udah. Sebentar saya beli makanan dulu. Saya awas. Saya batuk-batuk kan. Kocak. Dulu. Kocak. Kemenangan ini membantu Cremonese untuk terus berjuang menghindari degradasi. Tungguin beli makanan dulu, Cok. Aduh, mana sih? Nanti ke table. Pekan ke-36 Serie A di Stadion Giovanni Zini minggu lalu, Cremonese menang 3-0 atas Pisa. Kiper timnas Indonesia Emil Audiero tampil cemerlang dengan mencatatkan clean sheet. Cremonese unggul 1-0 di babak pertama melalui gol yang dicetak pemain Inggris Jamie Vardy di menit ke-30. Setelah berhasil, Grigio Rossi menggandakan keunggulan melalui Federico Bonazzoli pada menit ke-51. Pada di mana? David Pokerete menutup kemenangan telak Cremonese di menit ke-86. Sepanjang laga, Emil Ayo Audiero langsung. mendapatkan tekanan berarti karena Cremonese menguasai jalannya laga. Strategi menunjukkan Cremonese sangat dominan segala penguasaan bola hingga mencapai 70% berbanding 30. Dan saya sudah pasti terdegradasi ke Serie B juga hanya bisa melepas satu tembakan dan melenceng dari gawang. Jika tadi tidak melakukan penyelamatan pemain bertahan Cremonese penempatan posisi kiper berjalan kelompok itu membuat bola-bola lawan selalu bisa diamankan dengan baik. Karena performanya itu Emil mendapatkan tingkatan nilai cukup tinggi. Ayo tumbal maju ke depan. Ber-29 tahun ini mencatat umpan akurat 79% serta recovery 4. Kemenangan telak atas Pisa membuat Cremonese masih punya harapan untuk meraih jangan poin dari 36 laga atau tahun satu angka dari Lecce di peringkat ke-17. Dua laga melawan Udinese 17 Mei dan Como 24 Mei menjadi penentuan bagi Cremonese dan Audiero untuk bertahan di kasta teratas kompetisi sepak bola Italia. Maju tapi jangan maju jangan. Ya, Indonesia dia jadi kemanjat. Manusia mau dropnya ikutin gue yuk. Kalau kepanahan yang gimana yang mulia? Gak mau sendiri. Kevin Dix kembali tampil sebagai starter usai absen karena cedera pekan lalu. Ia bermain penuh selama 90 menit saat membela Borussia Mönchengladbach melawan Augsburg, Liga Jerman. Dix dipasang sebagai bek tengah menggantikan Fabio Giardia menggantikan Nico Elvedi yang harus absen karena skorsing. Gladbach sudah memastikan lolos dari ancaman degradasi musim ini sehingga tidak perlu ngotot mengejar kemenangan. Ayo. Augsburg yang masih berpeluang dalam perebutan Serem ini perangan hari ini. bermain agresif di hadapan pendukungnya. Langsung El Bantaya. Augsburg unggul 2-0 di babak pertama melalui aksi Mikael Gregoritsch pada menit ke-24. Tujuh pegurannya akan menyelamatkan. Dan Robin Kellenauer di menit ke-42. Ya Apis. Jangan yang menembak kau ya. Apis, nama abangnya siapa?
kita kan ada misi penting hari ini. Situs Fortnite memberi Dix rating 6,4 dan menggarisbawahi persentase tinggi operan sukses Kevin Dix sebanyak 62 kali dari 68 percobaan atau 91%. Kekalahan ini tidak mempengaruhi Gladbach yang sudah pasti bertahan di Bundesliga dengan meraih 35 poin dan berada di peringkat ke-13. Sisa satu laga musim ini akan dilakoni Gladbach melawan Hoffenheim pada pekan depan. Ikut. Ikut. Berada di peringkat 9 klasemen sementara Bundesliga. Boleh. Pelit. Nggak ikut ini mah. Jarak 1 menit dari gelar juara. Cristiano Ronaldo Kalau mana sih? gigit jari saat timnya Al Nassr kebobolan di menit akhir melawan Al Hilal. Lanjutan Saudi Pro League itu berakhir Jangan di sana juga dah. hingga perburuan trofi harus menunggu sampai laga terakhir. Cariin. Laga di Stadion King Saud University Riyadh Arab dini hari berlangsung cukup sengit. Meski bertindak sebagai tuan rumah dan untuk kemenangan untuk mengawali juara Al Nassr, Iya. sebelum melancarkan serangan balik. Al Hilal menciptakan peluang emas Ikut. Ikut. Astaga. saat Karim Benzema yang berdiri bebas melepaskan tembakan, tapi masih berhasil dihalau oleh kiper Bento. Kok dalam combat ya? Makanya jangan mukul. Benzema sempat menggetarkan jalan gawang Al Nassr pada menit ke-8, tapi gol dianulir karena offside. Meski terus ditekan, Al Nassr justru berhasil membuka keunggulan di menit ke-37 lewat situasi sepak pojok. Mohamed Simakan memanfaatkan Kemana ini? liar di dalam kotak penalti untuk memasukkan yang menjebol gawang Al Ahly. Di mana anjing? Lihat tuh. Chat yang mana? Di situ ada koordinatnya. Menggandakan keunggulan Al Nassr di injury time. Namun tendangannya masih membentuk tiang gawang sehingga keunggulan Al Nassr 1-0 bertahan hingga babak pertama usai. Kok mati? Kok mati? Kendali permainan. Kok mati? Pasukan Simon Inzaghi tampil lebih agresif guna mengejar ketertinggalan. Pada menit ke-78, Nawaf Bosal berhasil menembus kotak penalti Al Hilal dan melepaskan tembakan dari sudut sempit. Namun kiper Ke arah mana? mampu menepis tendangan tersebut. Hingga Ronaldo ditarik keluar pada menit ke-82, Al Nassr masih unggul 1-0. Keributan antar tim sempat terjadi pada menit kedua injury time. Pemain Al Hilal emosi melihat ofisial dan pemain cadangan Al Nassr ikut merangsek ke lapangan saat terjadi perebutan bola di dekat bangku cadangan. Salah satu ofisial Al Nassr mendapat kartu merah dalam kejadian tersebut. Waduh. Petaka bagi Al Nassr terjadi pada menit ke-8 injury time kala kiper Bento yang sebelumnya tampil apik membuat kesalahan. Kiper asal Brazil itu gagal memasang bola lemparan ke dalam pemain Al Hilal. Bento berebut bola dengan Inigo Martinez dan malah masuk ke dalam gawang. Skor akhir pun menjadi 1-1. Hasil ini membuat Al Nassr mengoleksi 83 poin atau unggul 5 poin atas Al Hilal. Al Nassr menang pada laga terakhir melawan Damak 22 Mei. Gimana sih? Gelar juara Saudi Pro League. Jika bisa mengejar poin Al Nassr meski menang di 2 laga terakhir. NTV melaporkan. Enam tim siap bersaing di Liga 4 Piala Presiden 2026. Ntar. Dan bagaimana Tunggu aja informasinya dulu. sesaat lagi. Jadi nggak bisa sendiri. Manual. Ya, ini gelap banget. Mati anjay. Jadi kita kemana, Cok? Lu bilang nangis aja. Baris yang berdagang baris. Saksikan Asta Cita setiap Senin sampai Jumat jam 12 siang. Isu hangat, fakta tajam. Wah, geter tuh. Gua bibit coba geter. Podcast.
Langsung. Sikat langsung. Langsung sikat langsung. Wah, saya baca-baca. Langsung aja lah. Udah. Weh, lu siapa embroy? Lu siapa embroy? Aduh, lu siapa? Tiba-tiba. Ya, kadang malam sama gue. Bener-bener. Indonesia gagal mencetak hat-trick penampilan di Piala Wah, lu langkah Garuda Muda terhenti setelah kalah 1-3 dari Jepang pada penyisian. Kenapa lu? Jauh-jauh lu. Dagger doang mentang-mentang deh. Hobinya apaan nih? Waduh. Kentut. Ampun, Dek. Bercanda doang, Dek. Aduh, kebelet jir. Lu lagi. Ngapain sih lu? Jauh lu. Lu ngapa sih? Ganggu gua mulu, bro. Kita pusing, bro. Pusing. Pusing, bro, pusing. 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 Incar gua mulu, bro. Pusing. Wah, pusing. Wah, dipaksa pusing juga tuh. Bener, bantu gua, bro. Betul sekali, betul guys. Pulang lu. Awak. Tolong banyak banget. Tolong. Saya kayak orang gila, cok. Gila. Weh, enggak kasih sisa dulu. Pental langsung. Weh, siapa lu anjing? Bukan gue. Anjir. Udah anjing, kok mau kesini semua anjir. Aduh, pusingnya. Bush. Pusing. Dong. Indonesia akan berbicara banyak di Piala Asia 2027. Pusing. Hasil lebih baik dari pelatih timnas sebelumnya, Sintayong. Ya, gak usah jawab juga, Bang. Di sana. Nah, apa gue bantai ya habis ini. Ini kapan ininya ya? Orangnya lagi diserang, nggak respect. Gak usah di sini, woi. Aduh. Gak respect banget yang pernah pakai batu tuh. Gak respect banget. Lari. Vale, lari. Tidak usah bawa ke sini.
strong team under Anthony Hudson. But I think every game, Yeah, lu. is huge. You think of Qatar with their experience, Japan and the strength of Japan, and then Thailand. Piu 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 piu. Look at Thailand, and it's a game that we Piu have to piu piu win. piu. Piu There's piu no piu. doubt on that. And I think for the other two matches, just great tests for us. Ini gue mati nggak ya? Sebelumnya Indonesia bersama pelatih Sintayong berhasil melaju ke babak 16 besar untuk kali pertama sepanjang sejarah. Langkah Garuda Muda baru terhenti setelah kalah 0-4 dari Australia. 3-4 years, Shin Tae-yong did a good job to get them out of the group. So our mission's to go one step further. Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi 7 Januari hingga 5 Februari mendatang. Dua tim teratas dari masing-masing grup otomatis lolos ke babak 16 besar, sementara 4 tim lainnya merupakan peringkat 3 terbaik. NTV melaporkan. Ya, putaran nasional Liga 4 bertajuk Piala Presiden 2025-2026 segera dimulai. Sebanyak 64 tim. Ini nih yang paling kita pusing. Dalam proses pengundian telah Pusing. digelar pada Rabu sore. Pusing ya sih pusing. Pusing, Pak. Pusing aja lu. Pusing. 2025-2026 berlangsung pada 30 Mei hingga 11 Gak ada yang bantu nih. Total 64 tim akan berebut 6 tiket promosi Aduh, gak ada yang bantu, Nusantara pada musim depan. Babak 64 besar yang memakai format home turnamen dan single round robin. Tahu itu punya keren gitu. Para peserta kemudian dibagi dalam 16 grup yang masing-masing dihuni oleh 4 tim. Juara dan runner-up grup selanjutnya lolos ke babak 32 besar yang juga menerapkan format yang sama. Tim-tim yang lolos selanjutnya dibagi ke dalam 8 grup dengan masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas lolos ke babak 16 besar, sementara fase krusial yakni babak 8 besar akan dibagi ke dalam 2 grup di mana juara dan runner-up grup bakal promosi ke Liga Nusantara. Sisa slot lainnya akan diberikan kepada tim yang berhasil berebut peringkat ketiga. Berikut ini adalah pembagian grup babak 64 besar Liga 4 Nasional Piala Presiden. Ya kondisi ini, aduh, yang batunya sih. Ya, dari persiapan Piala Dunia, ibu kota Mexico City terus berbenah menyambut Piala Dunia 2026. Perubahan terjadi di berbagai sektor termasuk renovasi stadion dan layanan transportasi umum. Mural bertema sepak bola juga siap menyambut ribuan penggemar sepak bola. Di antara perubahan yang paling mencolok adalah renovasi Stadion Azteca Lama yang sekarang disebut Stadion Banolke. Stadion ikonik ini menjadi venue pembukaan Piala Dunia 2026 pada 11 Juni nanti. Yang mulia. Sebagian warga lokal, perubahan tersebut merupakan peningkatan dan kesempatan modernisasi kota. Yang mulia. Dalam proses pembangunan Yang mulia. diragukan. Yang mulia. Yang mulia itu saya. Punya monyet udah. Layanan transportasi umum seperti tram mulai terlihat bagus. Kapal bertema sepak bola juga bertebaran di sudut-sudut kota. Warga setempat termasuk anak-anak yang juga bermain sepak bola dengan bebas di saat senggang. Caótica, bastante caótica, poco preparada, la verdad. Casi un mes de empezar, sigue siendo caos, no creo que muchas horas se terminen, pero Kok saya di sini? Kok saya di sini? se empieza a respirar un ambiente mundialista.
Shakira menyanyikan Dai Dai untuk Piala Dunia 2026. Tutupin. Ya tutupin, supaya gelap. Hanya di top, Bong. Ya di top, Bong. Bong, di top, Bong. Segat kali, Bong. Bong. Ini repap dulu. Ya ditinggal. Video pendek berdurasi 1 menit di akun media sosialnya untuk mempromosikan cuplikan lagu resmi Piala Dunia 2026 berjudul Dai Dai. Video itu diambil di stadion bersejarah Brazil Maracanã berkolaborasi dengan musisi asal Nigeria Burna Boy. Video pendek ini dirilis sebagai teaser sebelum peluncuran resmi lagu Piala Dunia 2026. Nama Shakira semakin kondang setelah menjadi pelantun lagu resmi di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan 16 tahun lalu. Bahkan Waka Waka atau It's Time for Africa dinobatkan sebagai lagu Piala Dunia terlaris sepanjang masa dengan angka penjualan lebih dari 4 juta kopi. Mantan pasangan bek Barcelona Gerard Pique itu juga menyumbangkan suaranya untuk dua edisi Piala Dunia lainnya, yakni Hips Don't Lie di Piala Dunia 2006 dan La 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 dalam upacara penutupan Piala Dunia 2014 di Rio de Janeiro, Brazil. Sementara itu, rencananya Dai Dai akan dirilis secara penuh pada 14 Mei 2026. NTV melaporkan. Iya, jangan kemana-mana, informasi menarik akan kami hadirkan sesaat. Mengupas fakta di balik berita terkini, lebih dalam, lebih tajam. Yang pertama, jangan pernah memberikan OTP. Hadir sebagai segmen spesial di NTV Crime. Bedah perkara live di Nusantara TV. Memahami realitas, isu sosial dan politik tanah air melalui gestur, ekspresi, hingga intonasi suara yang muncul dari setiap pernyataan dengan pendekatan yang tajam namun berimbang. Kami sajikan cara pandang yang lebih kritis dan cerdas dalam menyikapi informasi. Gestur hadir setiap Kamis 8 malam hanya di Nusantara. Kami rangkum berita pilihan dari peristiwa sepanjang hari. Pemirsa, ada musola unik di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Desain arsitekturnya menyerupai Ka'bah. Dari berbagai program unggulan Nusantara TV, kami sajikan informasi penting dari dalam dan luar negeri. Saksikan NTV Headlines setiap Senin sampai Jumat jam 11 malam hanya di Nusantara TV. Ini seru-seru dalam menciptakan. Selamat sore, menyaksikan NTV Update pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami sajikan rangkuman kabar terkini dengan akurat dan terpercaya. Tunggu selesai ini aja loh. Saksikan NTV Update setiap Jumat jam 9 pagi dan jam 3 sore hanya di Nusantara TV. Menghadirkan segmen spesial di Nusantara Ekonomi Update, mengulas fakta ekonomi dan bisnis dengan analisis mendalam. Ketika pasokan kerja secara langsung berasa di kawasan-kawasan Indonesia. Bedah data live di Nusantara TV. Kembali lagi di NTV Sport. Informasi berikutnya kami hadirkan dari ajang MotoGP. Tim Ducati Lenovo tak menunjuk pembalap pengganti setelah juara dunia bertahan Marc Marquez harus menepi karena cedera. Francesco Bagnaia akan berjuang sendirian di MotoGP Catalunya 15-17 Mei mendatang. Ducati mengkonfirmasi tidak akan menunjuk pembalap pengganti untuk Marc Marquez yang absen. Juara dunia MotoGP 7 kali itu masih menjalani pemulihan pasca operasi ganda pada kaki kanan dan bahunya di Madrid menyusul kecelakaan saat sprint race di MotoGP Prancis pekan lalu. Tolong saya, woi. Dengan absennya Marquez, Francesco Bagnaia akan menjadi satu-satunya pembalap yang membawa bendera Ducati di Barcelona. Keputusan itu diambil karena jarak waktu yang dekat antara GP Prancis dan Catalunya.
sprint race MotoGP Prancis. Insiden itu membuatnya harus menjalani tindakan operasi ganda demi menstabilkan cedera pada kaki kanan dan bahunya. Pecco Bagnaia kini memikul tanggung jawab penuh menjaga performa Ducati di Catalunya. Juara dunia 2022 dan 2023 asal Italia itu sebelumnya menunjukkan performa kompetitif di GP Prancis, meski akhirnya harus jatuh dan gagal finish pada balapan utama. Ducati belum memberikan kepastian kapan Marquez akan kembali membalap. Marquez diprediksi minimal akan absen pada dua seri, yakni di Catalunya dan GP Italia 31 Mei. NTV melaporkan. Aduh, ini serius kayaknya mau kita hanya terkubur. Pembalap Aprilia, Jorge Martin membuat balapan MotoGP 2026 jadi menarik lagi di tengah dominasi Marco Bezzecchi di awal musim serta Marc Marquez pada musim lalu. Enggak. Jorge Martin membawa tim Aprilia mendominasi seri kelima MotoGP Prancis 2026 dengan memenangi balapan pertama di sirkuit Bugatti Le Mans Minggu 10 Mei. Kemenangan Martin menembus dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025 dan diteruskan Marco Bezzecchi di dua seri terakhir musim lalu dan hat-trick juara seri di awal musim 2026. Dominasi rekan setim Martin itu membuat balapan MotoGP 2026 jadi kurang menarik. Namun ternyata Martin memutarbalikkan prediksi. Perlahan-lahan dengan bekal 2 kali podium dan 2 kali juara sprint race, Martinator meramaikan persaingan dengan Bezzecchi. Awalnya balapan di GP Prancis diprediksi kembali membosankan karena Bezzecchi tampil impresif secara lomba. Pembalap Italia itu langsung mengambil alih posisi terdepan dari Paul Sitter Francesco Bagnaia di lap pertama. Sementara Pedro Acosta dan Fabio Quartararo turut memberi tekanan dalam persaingan di barisan depan. Bagnaia sempat bangkit dan merebut posisi kedua dari Acosta pada lap ke-7. Namun pembalap Ducati Lenovo itu mengalami kecelakaan pada lap ke-16 sehingga gagal melanjutkan perburuan podium. Jorge Martin mulai memangkas jarak dengan Bezzecchi sebelum mengambil alih pimpinan lomba pada lap ke-23 melalui manuver di tikungan ketiga. Juara dunia MotoGP 2024 itu mampu menjaga keunggulan hingga garis finish. Martin finish terdepan dengan catatan waktu 41 menit 18,001 detik, unggul atas Bezzecchi dengan selisih 0,477 detik. Dominasi Aprilia makin lengkap setelah pembalap mereka Ai Augura mengamankan posisi ketiga dengan selisih 0,874 detik dari Martin. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Martin sejak GP Indonesia 2024 di sirkuit Mandalika atau setelah penantian selama 588 hari. Pembalap Spanyol itu kini mengemas 127 poin, hanya tertinggal 1 poin dari Bezzecchi yang memunculkan klasemen pembalap. MotoGP Catalunya yang akan digelar pada 17 Mei dipastikan akan berlangsung menarik. Berikut adalah klasemen pembalap MotoGP sampai seri kelima musim ini. Ya, kita beralih, kita mau olahraga panjat tebing. Devak Maderita Kusuma Dewi sukses merebut medali perunggu pada seri kejuaraan dunia World Climbing Series Fujian 2026. Ini jadi satu-satunya medali yang dibawa pulang tim panjat tebing Indonesia. Desak Maderita Kusuma Dewi menjadi pelipur lara tim panjat tebing Indonesia pada World Climbing Series Fujian 2026. Di kejuaraan ini, Desak jadi satu-satunya atlet yang berhasil membawa pulang medali. Atlet asal Bali itu menyumbang medali perunggu dari nomor speed putri. Pada
Swiss pada 22 sampai 24 Mei mendatang. TV melaporkan. Bintang bola voli putri Indonesia Megawati Angestri Pertiwi resmi kembali berkarir di Liga Voli Korea Selatan. Megatron bergabung dengan klub Hyundai Hyundai untuk menghadapi musim 2020. Basic lah. Apa jualnya mau dikebor apa kagak? Mengumumkan bergabungnya Megawati lewat media sosialnya. Megawati juga menyampaikan komentar kepada para penggemarnya. Anjay. Songong guys. Ya. Ya begitulah. Coaching. Dalam lompat. Kita bawa langsung pergi dia tuh. Tanpa apa-apa. Raja. Apa gitu. Rakyat lu nih nonton. Ya udah. Gemilang setelah sukses membawa Jakarta Pertamina Enduro menjuarai Pro Liga 2026. Salah ya. Kualitasnya sebagai salah satu Ada. Nih kita dapat ini. Anjay langsung spekulasi semakin kuat ketika pelatih Hyundai dapat aja terus. terlihat hadir langsung memantau penampilan Megawati pada laga final Pro Liga 2026 di Purwokerto Jakarta akhir pekan lalu. Kembalinya Megawati ke Korea Selatan menandai periode kedua dalam karir internasionalnya di kompetisi voli negeri ginseng tersebut. Sebelumnya, pemain yang akrab disapa Megatron itu tampil bersama Red Spark selama 2 musim pada 2023 hingga 2025. Selama memperkuat Red Sparks, Megawati tampil impresif dan menjadi salah satu pemain asing paling bersinar di Liga Voli Korea. Mega berhasil membawa timnya menembus babak playoff pada musim pertama dan melaju hingga final pada musim kedua. Di Hyundai Houston, Megawati diproyeksikan menjadi salah satu kekuatan utama tim bersama pemain asal Amerika Serikat, Jordan Wilson. Hyundai merupakan klub asal Suwon, salah satu klub besar di Liga Voli Korea yang memiliki tradisi kuat dalam persaingan papan atas kompetisi. NTV melaporkan. Iya. Unai Emery semakin lekat dengan julukan Mister Liga Eropa. Emery kembali menembus final Liga Eropa usai membawa Aston Villa melaju ke laga puncak dengan Apa sih datang apa ya? Ini mana si Padang dulu ya? Coaching berisik di coaching. Macam-macam berhias. Macam-macam gua diusir dari Fury. Anjing. Ya ikut. Apa nih? Apa ini? Udah. Deh, pelan. Dua. Sikat. Udah sikat aja dah. Sikat aja bro. Udah sikat. Jangan mau yang ini. Serigala apa nih? Puri apa anjing? Lahu puri. Arakan apa puri? Oh iya, Arakan sama puri sama ya? Masa rayaknya dikubur. Ya masa mayat gue apa lagi? Bareng nginjak kastil puri aja udah diusir gue. Balas. Kok rakun gini ya? Bang, kok rakun gini? Jangan mau. Jangan mau. Human gak ditolong ini. Jangan mau.
Jangan. Jangan. Jangan, jangan. 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 Udah jangan. Oh, dan udah alasannya nih. Ya. Wah. Basic. Jangan mau. Rakun Furi nggak ada rakun. Furi nggak ada rakun kah? Hah? Apaan? 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 Di sini aja, gak usah masuk, di sini aja deh. Diam aja saya. Apa sih? Apa? Lah ini bukannya Furi juga? Ini bukannya Furi juga? Lah ini bukannya Furi juga ini? Jangan remet. Nah, yang rakun jangan. Kubur. Nadal. Kalian kesini ngapain sih? Mengganggu orang kenok aja. Apa? Lu juga kucing, lu juga Furi. Sam. Ini juga Furi, tapi gue beliannya gara-gara gue diusir. Udah. Dah, rahasia bisik kau rakun. Basic kau rakun. Data. Kalau berantem jangan sini woi. Aduh, gak enaknya. Bagi dua anjir. Siap ya, bagi dua. Ini ngapain? Ngapa paling ngadep ke gua nih rakun sama kucing satu. Salah. Halo, aduh nggak ada tolong gua nih, nggak ada. Tunggu, yang mulia yang mana? Lah, dia dibawa pulang. Yang mulia dia dibawa pulang. Oh. Sampai tolong lah. Gangguan gue. Antarin gue ke tempat aman dulu. Habis itu jemput gue. Gue kayaknya gak kuat. Oh. Ender kan. Wah, tak. Anjing gede nih. Mel. Ini si Bang. Sabe tolong. Yang mulia mana yang mulia? Sumpah
Turunin dulu gua. Sip. Sumpah, sedanaga anjir, segede gaban. Iya gede anjir sumpah. Naganya gede banget, Cok. Gede banget. Iya gede. Iya gede, Cok, gede. Semuanya aman kah? Yang mulia, Cok. Mei. Tau gak? Apa? Kesana gua sana tuh, gua ketemu orang. Mel lu bertahan, Mei. Aku serta Bandung. Jadi gua Iya. cepet kita pancat nanti. Satu ini tinju, satu sabit warna merah. Awalnya tuh gua apa ya? Dia pas dia nolek bawa tinju sama bawa sabit. Dia balik. Weh, gak nyempem juga dong. Oh, iya. Weh, gak nyempem juga dong. Pergi ke kerajaan, tapi saya nggak peduli. Mail. Apa tuh? Sabar, Bang. Gak ada nggak sih ini? Guys, mail berapa sih? Aduh, pusing gua. Slash kiri dong. Iya. Oh. Wah, tuh ngalamin. Udah, gak apa-apa. Lu matinya di mana, Jo? Ini kenapa nih? Gua apa lagi? Gua kamar raja dikuburin. Gua kamar raja dikuburin, Cok. Kita kembali ke kerajaan kayaknya. Maksudnya gue main ML, Cok. Kita sekarang nggak tahu di mana keberadaan yang mulai sekarang sih. Kita perangnya pusing kepala gue, Cok, pas perang, Cok. Kok bisa? Iya, pusing. Apa kau tahu yang harus dilakukan selanjutnya? Aku akan memerintahkan bawahan menyiapkan Siapa tuh?
Tahu nggak? Lu pada mau tahu nggak? Harusnya gue Sandra, tapi gue tidak butuh turun. sampai gue jatuh, nggak ada yang bisa Sandra gue, terus gue kabur. Weh, gini. Mana lagi Turun. tuh kena Turun. mana lagi Turun. si ada nggak si Snow? Kenapa dia? Dia tadi pancing omongan ini sama ini kata dia gua aja gue petuin SL gue bantai lu tulit kata dia. Mau kelanjutan nih, ayo dulu. Abis ini ya kalian gue mau kalian jangan kebawa emosi sama mereka, kalian stay aja saran gue stay aja. Untuk RP sekarang diam cing. Ini RP kita bakal nih kita emosi ya. Sama kalian. Bisik lu gendut. Tapi emosi kalian gak mau luapin dari emosi kalian. Oke, Itu Oke, duduk start RP. Hitung gue mau start RP nih. belum coba kesini coba semua dah. Belum. Udah lah, cukupnya aja lah. Udah mau mulai kan? 1, 2, 3 emosi. Kenapa pecah kalah? Pecah kalah dari L. Apa? Feeling saya. Kuat. Benar. Tapi kita cepat aja. Iya, yang janjiin orang tua itu mana sih, nggak muncul buat kalah banget. Mana yang buat itu? Ya di mana sih orangnya? Oh sini. Jujur emosi gue lebih terkontrol tuh kalian. Gue emang agak jengkit. Kena kon ini. Turun dulu. Gue di belakang dulu ya. Gue di belakang. Ya, gini. Kenapa dulu? Lo pasti ngomong sama siapa nih? Gue di belakang tuh. Gak malu lah. Gue di belakang lu. Ya udah biar kamu sini. Malu. Serius ya? Kenapa mas? Kalian tahu? Gue dikeroyok semua orang. Gini. Semua orang ini juga dikeroyok aja, kamu. Mikir. Bilang gue bukan pertama, bukan pertama. Tahu nggak? Misanin siapa? Kalian tahu nggak? Gue dipisahin oleh Raja Elf, Raja Putih, si Marmut, terus si siapa lagi? Si semuanya hampir si orang yang asli itu, terus apa lagi? Ngesel, nggak tahu. Itu kan? Ya. Ada anak anjing udah. Bukan dia sendiri. Begini. Satu vs Itu ini bukan masalah tentang banyak atau enggak, tapi jam term lu aja udah cara bertarung. Oh iya ya. Nih, lihat tuh gue mau hancur. Gue nggak peduli, kita juga udah kalah. Sama, aku juga mau hancur. Gue belum nyoba satu ini sih. Ini yang dikasih. Nah, ini barbarian. Emang ada fungsinya? Ada. Gue tanya, emang gini, orang yang nggak punya perasaan dalam atau apapun, lu nggak bakal bisa apa-apa. Nah, untuk senjata itu, jadi ya gue harus melatih. Jadi gue butuh orang yang melatih untuk menguasai senjata. Salah satu orang itu kan iya, sedikit itu gimana dia? Kalau lu emang lu
lu mau pedang, lu tuh harus datang ke Dragonian karena lu juga bisa menggunakan pedang. Kenapa lu hanya diem gerakan ikutan pas lu menjadi raja? Apa? Lu diam cuma Santai lu. Gue setiap kayak gitu aku ya. Gue minta diajak. Kenapa? Enggak pernah jadi gue diajak. Itu siapa? Ya karena lu ini, karena lu kalau mau diajarin mungkin waktunya nggak tepat. Coba pilih yang tepat, pasti bakal dilajarin sama Dragonian. Orang aja pernah datang aja Dragon di satu ya nggak bakal diajarin nama Dragonian. Yang mulia gini, yang mulia. Harusnya Contohnya seperti saya masalahnya lama masih bisa bertahan paling lama. Kau bilang paling lemah. Di antara kalian semua. Kau bilang paling lemah, ya saya yang paling lemah. Enggak. Kalau lemah Morvet, mana orang yang kau injil ini? Mana? Nggak bisa santai gitu, udah kalah. Iya. Ya yang menang juga itu berkat bantuan. Iya. Kita mau hasil kemenangan dari hasil tangan kita sendiri. Iya. Iya. lu pas akhir-akhir kalau nggak Ya kalau bisa malah pada bisa. gua dikejar satu orang Sampai kau iya jauh banget Ya karena kita nggak punya apa ya, kayak untuk perang apa sih, kayak ilmu pedang lah. Kita nggak dilatih perang. Ya, katanya itu si LVNB apa sih, lah kata LVNB itu bisa perang buat ngelatih. Lah kita kan nggak berharap satu orang, kita nunggu kita dilatih. Sedangkan di sini ada yang bisa ngelatih kita. Orang-orang sedangkan lu sibuk terus. kita belum bisa ngelatih aja. Kalau Bukan sibuk. sama ininya masih bisa kita tahan, ya lah. Cuma ngelatihnya aja, mau sendiri gitu aja. Kita masih kecil, bukan lu. Iya, kemampuan pedang kita masih nol. Karena kita nggak ada pelatihnya, kita pelatih dari lu. Oke. Kata siapa? Emang lu mastiin? Iya, gua masih Mastiin. Mungkin apa kalian mikirnya kita ini nggak berlatih pedang laut. kalian kalah tidak ada faktor lain juga. Iya, mereka keras ya. Gabungan keras. Jangan menyalahkan bot kalau gitu. Kan gua udah ngebantu kemarin, kalian nggak ada bilang kasih sama gua. Kita Gua juga masih kemarin. Gua sangat berterima kasih. Oke, kalau Kapan di pedang? Terus juga itu apa gitu senjata yang pegang sama si mereka tuh nggak jelas. pedangnya sangat besar kepalanya.
pedangnya gede. Untung dia sujud syukur. Sekarang gak usah saling ngalahin dah, karena mereka juga kan hubungan dari dua arah. Iya, juga bisa up. Nih, Tadi nih, udah. satu hal juga nih. Gua Yang tadi saya bilang kepada kalian semua, jangan pisah, harusnya tetap satu. Kalian malah pisah-pisah. Bagaimana coba kalau Gini, misalnya kita mau gue jelasin. Itu pada misah. Nah, itu kita langsung satu palu yang ini nih. Palu batu. Kita nggak bisa. Kita bisa hancur. Itu skillnya Coba kalau kita di tengah nih, semisal kita di sini area ini terus si esel batunya tiba-tiba terus kenain kita situ. Kan, men. Kan itu gitar. makanya saya bilang ya tarik ulur Apa itu siapa? nama semua. Paham tidak? Tarik ulur. Kalau kita ditarik terus, tapi kalau kita yang narik sama aja. Ini siapa? Ini gimana? Oh, ini Ayo, Warwet. Warwet. Iya. Alasan kak kenapa? Siapa? Ya udah tahu berarti. Ayo gue menonton yang ngobrol dari Hari lu udah 18 tahun. Gue 18 tahun. 18 tahun yang lalu. Iya. Ya gitu lah. Dan shoot. Iya. Selesai. Raja masalahnya hampir kena standar. Untungnya mungkin aja kita perlu karena kemampuan kita yang mana ya ngomongnya, kalau misalnya menurut analisis benda yang terjadi kemungkinan besar kita belum mencukupi untuk melakukan mungkin aja Demon kita aja kalah. Betul.
Hah? Apa itu? Wah, what the? Apa ini? Apa itu? Apa itu? Mana? Kok nggak lihat gue? Siapa itu? Kita harus sama. Gini dari cerita si Dragon ini dia bahaya, tapi kedatangan dia bahaya. Apa? Kedatangannya itu bahaya. Ini kita Membahaya kayak gimana yang mulia? berbahaya, bisa menjadi bencana antar perang dunia atau bentuk penghancuran virus atau apa ya, semacam yang berbentuk Memegang senjata ini bisa menciptakan virus cepat dan mudah. nah, itu seperti virus itulah dari hewan bisa menginfeksi manusia kayak gitu. Yang penting karena dia Halo. Lalu cara kita menangkap dia yang hilang enggak ya ada serius Ngadep diri sana. mungkin dia udah di sini aja mungkin dia datang ke kerajaan suaranya bisa buat anjing Apa itu? Bantai gak sih? Mending lu pergi dah. Piu 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 piu. Ah hell. Sakitnya, Cok. Tembak tembak tembak. Ini kayaknya gak damage deh. senjata kita damage ke dia jangan ada damage Gak mempan, Cok. Gak mempan, Cok. Gila sakit banget itu kata gua. Au au. Sakit au 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 au. Au sakit sakit sakit. Au sakit sakit. Ada makanan enggak? Ada makanan enggak? Aduh. Mati lagi gua. Tembak aja kasih. Yang panah tembak, yang panah tembak. Tadi gue cuma sekali doang nih.
Awas, 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 awas. Gimana anjir? Lepaskan panah puntal. Aduh. Oh, anjay. Pindah tempat lagi. Pindah tempat, Cok. Pindah tempat mulu, Cok. Macet. Kok dekat sini deh? Kabur Zen. Aduh, nggak ada makanan lagi kan? Aduh. Poinku habis. Makanan gue habis aja. Gimana kesemuanya? Gimana yang mulia? Monsternya di sana, Cok. Monsternya di sana. Di mana dong? Awas, awas, awas. Ah. Carry. Mel. Carry, bawa jauh. Jangan. Bawa ke atas.